warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Indonesia semuanya, berjumpa lagi dengan saya Ayo Rahmawan, founder Klub Pengembangan Diri Indonesia dan juga founder Cerdas Mulia Institute. Buat Anda yang saat ini sedang menyaksikan video ini, sebenarnya ini adalah sebuah video yang menurut saya cukup spesial karena ini merupakan kelas online perdana, yaitu ada kelas online episode pertama yang akan diupload, diposting di Klub Pengembangan Diri Indonesia. Jadi buat Anda yang belum tahu, saat ini Klub Pengembangan Diri Indonesia adalah sebuah klub online yang kita buat di grup Facebook untuk mengumpulkan berbagai macam orang yang ingin belajar pengembangan diri, dan nantinya di sana insya Allah saya akan posting sebanyak 2 minggu sekali, satu video setiap 2 minggu sekali untuk kita sama-sama belajar tentang pengembangan diri di sana. Oke, sahabat semuanya, hari ini apa sih yang akan kita bahas dalam kelas online perdana di Klub Pengembangan Diri Indonesia? Hari ini kita akan membahas tentang, kalau misalkan Anda lihat di depan, yaitu adalah 3 kunci bagaimana melakukan public speaking yang efektif. Ketika kita misalnya bertanya ya, kenapa kok kita perlu public speaking? Kenapa kok setiap orang perlu agar dia bisa berbicara di depan publik? Sebenarnya kalau misalkan kita lihat pada tuntutan pekerjaan atau tuntutan tugas atau tuntutan di kehidupan saat ini, public speaking atau berbicara di depan umum itu sudah hampir dibutuhkan oleh semua orang. Mulai dari entah dia pelajar, kalau misalkan pelajar tentunya ada tugas-tugas yang biasanya membutuhkan presentasi di depan kelas. Atau juga ketika misalkan kita berbicara profesinya adalah mahasiswa, maka mahasiswa juga sangat sering kali membutuhkan public speaking untuk bisa berorganisasi dengan lebih baik, atau juga untuk mengerjakan tugas-tugas kuliahnya yang menuntut tugas-tugas presentasi. Tidak hanya itu, untuk orang yang dia berkarir, bekerja, public speaking merupakan salah satu keterampilan yang wajib dimiliki bagi mereka yang ingin naik kelas, bagi mereka yang ingin naik jabatan, bagi mereka yang bahkan ingin menjadi leader, bertumbuh dalam karirnya. Tentu salah satu hal yang perlu untuk dikuasai adalah public speaking. Dan hari ini, insya Allah kita akan sama-sama membahas tentang bagaimana sih caranya agar ketika kita berbicara di depan publik, kita bisa berbicara dengan efektif. Ini sebenarnya cukup challenging ya, ketika misalkan kita mencari sebenarnya apa sih hal-hal yang mempengaruhi orang ketika dia berbicara di depan umum, maka apa yang dibicarakan itu efektif. Apa yang dibicarakan itu bisa berdampak untuk orang lain. Apa yang dibicarakan itu bahkan bisa mengubah orang lain yang sebelumnya kurang baik bahkan menjadi lebih baik lagi. Inilah yang kemudian saya coba carikan jawabannya untuk Anda yang mengikuti kelas online kali ini. Saya mencoba untuk mencari tahu selama kurang lebih 7 tahun terakhir ketika saya berprofesi sebagai seorang public speaker, berprofesi sebagai seorang trainer, saya mencoba membandingkan dan mencari-cari apa sih kira-kira yang menyebabkan saya ketika saya melakukan public speaking di depan orang, apa yang menyebabkan orang itu kemudian terinspirasi dan berubah menjadi lebih baik. Saya juga kemudian mempelajari public speaking yang saya lakukan yang mungkin tidak berdampak bagi audiensnya. Saya juga mempelajari apa ya yang kurang ketika saya memberikan materi di depan umum, kenapa tidak mengubah audiens seperti yang saya lakukan sebelum-sebelumnya. Saya coba bandingkan, saya coba cari kuncinya, dan akhirnya pada kesempatan hari ini juga saya akan share kepada Anda. Saya menemukannya ternyata, dan juga saya juga mencari tahu di berbagai literatur, di berbagai seminar, di berbagai training pengembangan diri dan public speaking yang saya ikuti, saya mencari tahu sebenarnya apa sih yang kemudian membuat seorang yang berbicara di depan umum itu bisa mempengaruhi orang atau tidak. Dan hari ini saya merangkumnya dari semua pengalaman saya sebanyak 7 tahun, kurang lebih 7 tahun lamanya, dan juga dari berbagai buku yang saya baca, berbagai macam seminar dan training yang saya ikuti. Ternyata ada 3 kunci utama yang perlu Anda kuasai agar public speaking yang Anda berikan kepada orang lain itu bisa berdampak dan bisa memberikan inspirasi yang cukup signifikan. Dan hari ini kita akan bahas ketiga itu. Kalau misalkan Anda lihat di depan, itu ada 3 buah lingkaran yang masing-masingnya itu ada huruf E. Ya, jadi memang pada kesempatan kali ini 3 kuncinya itu akan diawali oleh huruf E. Jadi kita akan mempelajari 3E yang dia bisa menjadi kunci untuk membuat public speaking Anda lebih berdampak dan lebih efektif lagi. Sudah siap untuk membuka satu persatu apa saja 3E yang akan membuat public speaking Anda semakin menarik lagi bagi audiens? Kita akan buka satu persatu, kita akan bahas satu persatu. Oke, kita akan mulai membahas, kalau misalkan Anda kira-kira nih, Anda perkirakan 3E, apa saja ya kira-kira yang membuat orang ketika berbicara di depan publik itu menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih signifikan. Yuk kita akan bahas sama-sama.
Oke, jadi apa saja sih 3 hal yang membuat public speaking kita menjadi lebih berdampak, menjadi lebih baik dan lebih efektif terhadap audiens yang mendengarkan pembicaraan atau materi dari kita? Hari ini kita akan coba bahas satu persatu. Yang pertama, ada yang bisa menebak kira-kira apa yang pertama yang membuat public speaking kita lebih efektif? Oke, yang pertama adalah public speaking itu harus memenuhi kaidah yang pertama, educate atau mendidik. Jadi ketika misalkan kita sedang ingin membuat materi berbicara di depan publik, kita harus memastikan bahwa materi yang kita berikan dari materi public speaking kita itu adalah sesuatu hal yang baru untuk audiens kita. Jadi gimana sih caranya agar kita tahu apa yang kemudian ingin kita sampaikan itu adalah suatu hal yang baru untuk audiens kita? Kita bisa melakukan beberapa hal yang sebenarnya itu sangat sederhana, yaitu pertama kita perlu mengenali terlebih dahulu siapa audiens yang akan menghadiri atau mendengarkan public speaking dari kita. Jadi memang pertama kita perlu tahu dulu sebenarnya kepada siapa kita ingin berbicara, kepada siapakah kita akan berbicara dan sudah sejauh apa pemahaman mereka terkait dengan materi yang akan kita sampaikan. Nah, dengan kita mengetahui audiens ini, kita juga jadi tahu, oke, ternyata pengetahuan mereka sudah sampai tahap ini. Oleh karena itu saya cukup menyampaikan atau mempersiapkan materi yang A, B, C saja yang memastikan bahwa materi itu adalah hal baru bagi audiens kita. Sebagai contohnya misalkan sebelum saya membuat materi online course ini di Klub Pengembangan Diri Indonesia, saya bertanya terlebih dahulu di wall group. Di situ saya bertanya kepada audiens sebenarnya apa sih materi yang sedang ingin mereka kuasai atau pelajari. Di situ saya kemudian mendapatkan banyak feedback yang mayoritas mereka mengatakan bahwa mereka ingin belajar tentang bagaimana caranya public speaking atau berkomunikasi dengan lebih efektif. Dengan begitu saya jadi tahu, oh berarti materi yang ingin saya sampaikan di online course yang pertama ini adalah materi tentang bagaimana menyampaikan public speaking atau berkomunikasi dengan lebih efektif. Dengan saya mengetahui audiens saya, maka saya bisa membuat materi yang sekiranya saya jadi tahu, oh materi ini baru buat audiens saya. Karena pada dasarnya public speaking itu intinya adalah bagaimana kita melayani audiens kita. Intinya adalah bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik untuk audiens kita. Dan cara-cara yang lain tentu saja bisa kita lakukan seperti misalkan melakukan riset kecil-kecilan tentang siapa aja yang akan menghadiri public speaking dari kita, apakah banyak laki-laki atau banyak perempuan, sejauh mana tingkat pendidikan mereka, sehingga kita bisa menjadi tahu, oke, materi apa ya yang sebenarnya mereka butuhkan, dan kita juga memastikan bahwa materi ini berguna bagi mereka sesuai dengan profesinya masing-masing dan bisa mereka terapkan. Nah, jadi di sini yang paling penting kata kuncinya ketika kita membicarakan tentang educate, tentang bagaimana sebuah materi itu bisa mendidik audiens adalah kata kuncinya, maka materi tersebut harus sifatnya adalah baru. Jadi materi itu sifatnya adalah baru bagi audiens kita. Yang bahkan kalau misalnya saat ini ketika misalkan Anda sedang melihat saya menyampaikan materi public speaking tentang 3 kunci public speaking yang efektif, mungkin Anda akan bertanya-tanya gitu ya. Yang pertama, mungkin ini adalah suatu hal yang baru yang Anda dapatkan, yaitu yang pertama adalah educate. Yang kedua atau yang ketiga mungkin Anda juga bertanya-tanya dan mungkin ini adalah suatu hal yang baru bagi Anda. Memang sengaja di sini saya bersama tim merencanakan untuk membuat sebuah materi yang setidaknya tidak mudah Anda tebak, yang mungkin akan memberikan efek kejutan dan surprise buat Anda agar ini menjadi sebuah pengalaman baru bagi Anda. Gitu ya. Jadi perhatikan yang pertama, ingat-ingat selalu bahwa ketika Anda ingin memberikan public speaking atau berkomunikasi di depan umum, di depan publik untuk orang banyak, pastikan bahwa Anda menerapkan unsur educate terhadap materi yang ingin Anda sampaikan kepada audiens. Pastikan audiens Anda mendapatkan hal yang baru, yang wow, gue benar-benar baru dapat itu. Ya, jadi audiens Anda benar-benar mendapatkan sebuah experience, pengalaman, entah itu pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang baru yang bisa membuat hidup mereka jauh lebih baik. Itu yang pertama, yaitu adalah educate. Nah, sekarang kita mungkin akan mencoba untuk membuka yang kedua. Apa sih yang kedua yang penting untuk kita buat dalam materi public speaking kita agar bisa lebih efektif untuk audiens? Yang kedua, materinya adalah untuk membuat public speaking yang efektif, maka kunci yang kedua yang harus Anda ingat, materi Anda harus entertain. Entertain di sini maksudnya adalah bagaimana caranya ketika Anda menyampaikan public speaking di depan umum, Anda harus memastikan bahwa apa yang Anda sampaikan itu menghibur audiens Anda.
tidak membuat boring, tidak membuat bosan, tidak membuat orang itu terasa ingin meninggalkan materi Anda. Jadi Anda berupaya semaksimal mungkin untuk membuat materi Anda itu menjadi sebuah hal yang dinanti-nanti, dirindukan, dan bahkan audiens itu tidak ingin meninggalkan kursi dan ingin tetap mendengarkan apa yang ingin Anda sampaikan selanjutnya. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa membuat sebuah materi yang sifatnya entertain? Entertain di sini tidak harus bentuknya adalah tertawa, tidak harus bentuknya adalah suatu hal yang lucu-lucuan, tidak harus selalu dalam bentuk lawak di sini, tapi intinya adalah bagaimana membuat audiens itu perhatiannya terus tertuju pada Anda. Nah, bagaimana membuat sebuah materi public speaking yang entertain bagi pendengar atau audiens Anda? Anda bisa mencoba yang pertama adalah dengan menggunakan cerita atau story. Jadi ketika misalkan Anda menggunakan atau memaparkan materi yang Anda sampaikan dalam public speaking, Anda bisa menggunakan cerita. Kira-kira kalau materi Anda itu dibuat cerita, itu ceritanya seperti apa? Dan buat efek yang cukup menarik perhatian audiens, seperti misalkan ekspresi wajah Anda. Jika misalkan sedang membuat ekspresi yang sedih, cobalah latih diri Anda untuk berekspresi yang juga sedih. Namun jika misalkan ekspresinya adalah gembira, semangat, dan antusias, Anda juga harus melatih diri Anda untuk bisa menceritakan hal itu dengan antusias juga. Teknik dengan memberikan cerita atau storytelling, bahasa Inggrisnya, itu adalah sebuah teknik yang cukup terbukti untuk menghibur audiens Anda, sehingga ketika Anda memberikan materi kepada audiens Anda, maka audiens Anda akan jauh lebih terhibur dan lebih senang untuk mendengarkan Anda. Nah, untuk beberapa hal yang lain, memang ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan untuk bisa mempertahankan konsentrasi dari audiens Anda. Misalnya, selain menggunakan cerita, Anda juga bisa menggunakan humor, ya, dengan menggunakan hal-hal yang lucu, anekdot-anekdot dengan menggunakan cerita-cerita lucu yang tentu saja harus berkaitan dengan materi yang Anda sampaikan. Jadi jika materinya A, maka Anda membuat sebuah cerita lucu, membuat sebuah cerita yang jenaka yang berhubungan dan bertujuan untuk memperjelas poin dari A. Ya, atau Anda juga bisa membuat sebuah games yang mendukung para peserta untuk bisa memahami materi Anda dengan lebih baik, dengan lebih menyenangkan dan lebih fun tentunya, dan pemahamannya bisa jauh lebih meningkat. Ya, jadi pastikan ketika Anda menggunakan teknik public speaking ini, ketika Anda membuat materi untuk bisa memberikan public speaking di depan umum, jika Anda ingin materi Anda tersampaikan dengan baik, jika Anda ingin bahwa audiens Anda mendapatkan yang terbaik dari apa yang ingin Anda sampaikan, maka Anda harus pastikan bahwa audiens Anda merasa terhibur dengan apa yang Anda sampaikan. Jadi ketika kita membicarakan bahwa yang kedua adalah entertain, maka Anda harus memastikan kata kuncinya. Untuk bisa membuat sebuah materi yang entertain ini, maka kata kunci yang perlu Anda ingat adalah materi Anda harus fun atau menyenangkan, ya. Jadi materi Anda selain baru, materi Anda juga perlu sebuah hal yang menyenangkan, baik itu dengan games, storytelling, atau dengan interaksi antara Anda sebagai public speaker dengan para audiensnya. Jadi ketika misalkan saya juga harus memastikan bahwa saya membuat sesi-sesi atau menyisipkan saat-saat momen-momen di mana saya bisa berkomunikasi, bisa berinteraksi langsung dengan audiens yang sedang saya paparkan materi. Jadi untuk membuat audiens itu juga ikut terlibat dalam materi yang sedang saya sampaikan. Dengan begitu Anda bisa membuat audiens Anda menjadi lebih terhibur lagi, lebih fun, lebih tertarik dengan mengikuti materi Anda sampai akhir. Dan yang ketiga, kita akan masuk ke yang ketiga. Apa sih 3 kunci ini? Kunci yang ketiganya adalah, jika Anda ingin tahu, maka kunci yang ketiga dari bagaimana membuat public speaking yang efektif adalah materi Anda dan cara penyampaian Anda perlu memenuhi kaidah explain. Maksudnya kaidah explain di sini adalah materi Anda perlu mampu menjelaskan isi dari kandungan materi itu dengan cukup gamblang, mudah dipahami, dan membuat audiensnya mengerti. Gitu. Jadi seperti kalau misalkan dalam teori public speaking yang umum, setiap kita public speaking pasti akan ada selalu 3 bagian yang tidak terpisahkan. Yang pertama adalah opening, yang kedua adalah materi inti, dan yang ketiga adalah penutupan. Ketika misalkan Anda opening, Anda bisa mulai membuka opening Anda dengan suatu hal yang entertain atau yang menyenangkan, atau untuk memecah ice breaking
antara Anda dengan audiens Anda. Kemudian masuk ke materi intinya. Nah, ketika Anda masuk ke materi inti, maka di sini Anda perlu menyusun materi yang dia mudah untuk dipahami. Di mana Anda bisa mengeksplain atau menjelaskan materi Anda dengan cukup gamblang, cukup mudah, dan cukup mudah dicerna oleh audiens Anda. Contohnya misalnya, ketika saya di sini menyampaikan tentang 3 kunci bagaimana membuat public speaking Anda menjadi lebih efektif, maka di awal saya langsung memberitahukan kepada Anda, apa sih yang akan kita bahas pada hari ini dan kenapa itu penting. Ya kan? Kenapa public speaking penting sudah saya bahas di awal tadi. Kemudian kita masuk ke apa yang akan kita pelajari. Nah, apa yang kita pelajari ini kemudian saya membuka ada 3 hal utama yang akan kita pelajari, yaitu adalah 3E. Yang pertama adalah educate, yang kedua adalah entertain, yang ketiga adalah explain. Ya kan? Selanjutnya saya menjelaskan satu persatu. Educate, apa itu? Educate berarti public speaking yang bagus adalah dia mampu mengedukasi atau memberikan pengalaman dan pengetahuan baru gitu. Yang kedua, entertain. Public speaker yang bagus adalah mereka yang mampu memberikan hiburan, mampu membuat audiens mereka merasa ingin tetap di tempat duduknya sampai materi itu selesai dan tetap memperhatikan Anda dan fokus secara penuh. Itulah entertain. Dan kemudian yang ketiga, bagaimana caranya agar Anda bisa menjelaskan materi Anda dengan sangat mudah. Nah, oleh karena itu di explain ini Anda harus bisa meringkas, merangkum materi yang Anda ingin jelaskan itu dalam poin-poin yang sederhana dan mudah dicerna. Karena ketika misalnya Anda sudah melakukan educate, Anda sudah melakukan entertain, namun ternyata audiens Anda setelah dia selesai mengikuti materi Anda, ternyata dia tidak dapat apa-apa. Ternyata dia tidak memahami apapun. Ternyata dia nggak tahu sebenarnya apa yang barusan saya pelajari dengan mengikuti materi dari Anda. Nah, jika misalnya itu yang terjadi, maka Anda tetap dianggap belum optimal dalam memaksimalkan materi Anda. Oleh karena itu, agar mempermudah Anda untuk memahami apa itu makna dari explain, dari kunci yang ketiga ini, maka explain ini memiliki kata kunci. Selain Anda menggunakan hal yang baru dan juga fun, maka Anda juga harus membuat materi Anda itu mudah dipahami. Jadi kata kuncinya adalah paham. Nah, jadi ketika misalkan Anda sudah membuat materi yang mudah dicerna, yang sebenarnya itu materi yang sangat kompleks, yang sebenarnya itu bukan materi yang sangat rumit. Namun jika Anda bisa mengemas materi tersebut menjadi suatu hal yang mudah dipelajari, mudah dipahami, maka disitulah letak Anda, letak kehebatan Anda sebagai seorang public speaker. Karena sesungguhnya public speaker yang terbaik bukanlah mereka yang mampu berkata-kata dengan rumit, yang bukan mereka yang mampu membuat suatu hal yang sebenarnya sederhana menjadi hal yang seolah jadi rumit. Bukan itu. Namun bagi saya dan bagi beberapa rekan dari public speaker yang profesional, justru mereka melihat sebaliknya. Public speaker yang baik adalah mereka yang mampu menyederhanakan hal-hal yang rumit. Mereka yang mampu membuat hal yang sebenarnya kompleks, namun menjadi mudah untuk dipahami oleh audiens mereka. Nah, jika Anda sudah menggunakan 3 ini, maka Anda bisa membuat public speaking Anda menjadi jauh lebih efektif. Hal ini sudah saya terapkan dalam berbagai macam seminar yang saya bawakan, pelatihan yang saya bawakan, training yang saya bawakan, dan juga banyak sekali dari hasil rangkuman yang saya baca dari berbagai macam buku, dari berbagai macam course yang saya ikuti. Di situ semuanya menitik beratkan pada sebenarnya jika Anda ingin membuat komunikasi yang lebih efektif, terutama ketika berkomunikasi di depan publik, maka ada 3 hal ini yang perlu Anda buat dalam public speaking Anda, yang perlu Anda ingat dalam public speaking Anda, dan perlu Anda terapkan ketika Anda berbicara di depan publik. Yang pertama adalah apa? Educate. Pastikan materi Anda menyampaikan hal-hal yang baru untuk audiens Anda. Yang kedua adalah entertain. Pastikan bahwa materi yang Anda sampaikan membuat audiens Anda senang, fun mengikutinya, dan ingin tetap bertahan bersama Anda sampai akhir Anda selesai menyampaikan materi public speaking Anda. Dan yang ketiga, materinya juga harus explain, yaitu menjelaskan dan membuat orang itu menjadi paham terkait dengan apa yang Anda sampaikan.
Nah, paham ini bisa Anda gunakan dengan membuat kata kunci yang sederhana atau membuat framework atau langkah-langkah atau model ya seperti yang saya buat di sini untuk mempermudah audiens memahami apa yang Anda sampaikan. 3 inilah yang ingin saya sampaikan di online course perdana pada kesempatan kali ini, dan akan sangat senang sekali jika nanti akan dilanjutkan dengan diskusi ya secara interaktif melalui chat ataupun melalui comment box di bawah grup Facebook, di bawah wall Facebooknya. Jadi silakan bagi Anda yang punya pertanyaan, silakan ketik pertanyaan Anda. Nanti saya akan coba selama 1,5 jam ke depan untuk menjawab apa pertanyaan Anda. Jika saya bisa, nanti akan coba saya jawab sebaik mungkin. Mudah-mudahan itu menjawab masalah-masalah yang biasa Anda hadapi dalam membawakan public speaking atau berkomunikasi agar Anda komunikasinya bisa menjadi jauh lebih efektif. Jika Anda merasa bahwa video ini memberikan manfaat, silakan share di media sosial yang Anda punya. Dan juga jangan lupa jika Anda ingin mendapatkan video-video terbaru dari saya, subscribe di channel YouTube saya di Ari Rahmawan agar Anda bisa mendapatkan update ketika saya upload video-video terbaru langsung ke email Anda. Baik, jika misalkan sudah, saya harapkan Anda berpartisipasi aktif dan ingat, sekali lagi, public speaking pada intinya ilmu itu adalah praktek. Jadi, jika Anda mengenal hal ini, saya tidak bakal bisa menjamin Anda menjadi seorang komunikator atau public speaker yang ulung. Kenapa? Karena pada intinya public speaking adalah praktik. Saya sendiri sampai saat ini masih terus berjuang untuk memperbaiki dan meningkatkan kapasitas public speaking saya. Salah satunya melalui video ini. Dan saya juga men-challenge Anda untuk bareng-bareng yuk kita sama-sama belajar. Jika Anda punya kesempatan untuk berbicara di depan umum, maka jangan pernah lewatkan kesempatan itu. Jadikan kesempatan itu sebagai media belajar Anda, walaupun Anda hanya berbicara sekitar 10-15 menit, namun pastikan bahwa di situ Anda belajar, praktik, menerapkan hal-hal ini, dan kemudian meminta feedback kepada sahabat atau teman-teman atau audiens Anda agar Anda bisa memberikan public speaking atau memberikan materi atau berkomunikasi dengan jauh lebih baik dan jauh lebih efektif. Sekian dari saya, semoga materi ini bisa membuat hidup Anda menjadi lebih bermakna, bertumbuh dan berdampak. Saya Rahmawan, salam cerdas mulia.